Mendadak dokter sini orang kerja tidak persiapan. Masukin dulu. Masuk. Dari yang masuk ya? Yes. Nggak bisa di-mute all. Bisa. Ya. Tadi nggak masuk kan ke peserta? Nggak ada. Untuk alamat sesuai KTP-nya, Bu. Yuk, itu. Nah ya. Ayo dok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Medikal Gibah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali kita siang hari ini kembali lagi di acara podcast ID, yaitu Medikal Gibah episode keempat ya siang ini ya. Nah, spesial di hari Kartini, hari ini tanggal 21 April 2021 kita kedatangan sosok Kartini masa kini. Siapa yang nggak tahu lah inilah Kartini masa kininya. Kita sudah kedatangan Dr. Luis Delawati. Selamat siang dokter. Selamat siang, Dok. Alhamdulillah sehat ya. Nah, mungkin udah banyak yang tahu nih pastilah warga Kota Sukabumi terutama bahwa Dr. Lulis ini merupakan Ketua Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, sekaligus merupakan garda terdepan mulai dari sejak adanya kasus COVID di Kota Sukabumi sampai sekarang lagi sibuk-sibuknya vaksin ya dok Ya, begitulah. ya. Alhamdulillah senang sekali Dr. Lulis sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang sahabat Medikal Gibah semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, siang ini kita akan membahas tuntas nih permasalahan. Sebenarnya sih tema intinya adalah vaksin ya dok ya. Cuman mumpung ada Dr. Lulis, mumpung ada narasumbernya, kita sekalian tanya-tanya sebenarnya situasi COVID terkini di Kota Sukabumi seperti apa. Mungkin Dr. Luis mau perkenalan dulu dok, silakan. Menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman sekalian, khususnya teman-teman para senior, ID ya, dan semua anggota ID, dan juga mungkin yang dari di luar ID bisa ikut juga ya. Pada kesempatan kali ini ya, kesempatan luar biasa ya, saya bisa hadir di sini untuk bisa sharing mungkin ya, yang para ahlinya lebih ahlinya banyak di ID, tim ahli dari vaksin juga ada di ID, saya bukan tim ahli, hanya kebetulan bertugas di bidang P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit, yang memang leading untuk di dalam penanggulangan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, salah satunya COVID, dan juga sekarang vaksinasi. Begitu Dok Kris, mungkin ya semua mungkin sudah hafal ya. Sudah hafal dengan wajah Dr. Luis. Gimana dok kondisi terkini ya? Kondisi COVID terkininya ya. Jadi kondisi COVID terkini. Saya sedikit cerita dulu dari awal. Di Indonesia itu terjadi pandemi COVID-19 kasus pertama di 11 Maret 2020. Di Kota Sukabumi kita sudah menemukan kasus pertama kali di 20 Maret 2020. Memang dia KTP kabupaten, tetapi bekerja di kota. Tetapi yang dirilis di Kota Sukabumi kan 1 April untuk warga kota KTP Sukabumi. Oh gitu. Jadi kita sebetulnya sudah 1 tahun, sudah berulang tahun kemarin. Baru berulang tahun untuk COVID-19 ini. Jadi kalau dari awal pandemi COVID-19, sebetulnya sekarang ini kondisi terkini kita memang secara kalau kita
kita lihat kajian epidemiologi yang kita buat dari awal dan melihat gelombang yang dibentuk dari kajian epidemiologi itu, puncak dari pandemi COVID-19 itu ada di akhir tahun, di November Desember. Nah, kemudian sekarang kondisi yang sekarang ini kita perlu waspada untuk terjadinya lagi gelombang kedua kurva epidemiologi Kota Sukabumi yang kita lakukan pengkajian. Nah, jadi kondisi yang sekarang per hari ini kasus konfirmasi di Kota Sukabumi untuk tahun 2021 kita bagi dua ya, di 2020 kita punya kasus konfirmasi 1.888 kasus konfirmasi, di tahun 2021 kita punya kasus konfirmasi 2033. Jadi 2021 itu kasus konfirmasinya lebih besar dari 2020. Mengapa itu terjadi? Karena memang tadi puncak pandemi kita di Kota Sukabumi itu November Desember, sehingga Januari Februari masih terdampak dari puncak yang terjadi di tahun 2020. Nah, kemudian sampai hari ini kan kita rilis ada tambahan kasus sehingga jumlahnya 2033. Kasus aktifnya kita 13,3%. Sementara kalau terkendali itu apabila kasus aktifnya di bawah 14%. Tapi ini artinya kita mepet gitu ya, 13,3%. Dan untuk angka kematian kita saat di tahun 2021 ini 2,2%. Tahun kemarin 3%. Tapi yang sekarang di minggu-minggu ini yang perlu kita waspadai, memang kasus aktif, kasus baru itu ada saja bertambah cukup banyak, begitu juga kasus kematian. Karena baru saja sampai April kita kasus angka kematian 2,2%, kemudian jumlahnya juga lebih banyak daripada tahun kemarin. Dan juga untuk positivity rate kita saat ini 26%. Jadi positivity rate-nya cukup tinggi. Terkendali apabila positivity rate kurang dari 5%. Nah, jauh ya dok. Jauh ya. Artinya apa? Artinya sekarang ini memang kondisinya orang yang mau di-swab atau mulai menurun. Oh iya betul. Nah, positivity rate itu kan orang yang di-swab, yang positifnya berapa dibagi berapa jumlah orang yang di-swab. Nah, itulah. Tapi kalau angka kesembuhan alhamdulillah ya, tahun kemarin sekitar 97%-an, tahun ini memang agak ini ya 85%. Mungkin itu kondisi COVID yang terkini pada prinsipnya adalah kita harus waspada karena baru saja tadi saya baca ada evaluasi dari gubernur baru tadi dapat bahannya, tidak hanya di Kota Sukabumi, semua daerah kita tahu India sudah mengalami lonjakan yang luar biasa. Jadi kita tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu apabila banyak faktor ya. Kita baca ya di berbagai media bahwa mengapa itu terjadi lonjakan kasus lagi karena adanya varian baru, kemudian masyarakat mungkin ya kalau saya melihat di Kota Sukabumi ini mungkin masyarakat sudah mulai mengalami kejenuhan, kemudian dengan adanya vaksinasi di Kota Sukabumi kan mulai kita mencanangkan vaksinasi itu di 28 Januari ya sampai sekarang orang banyak juga beranggapan bahwa setelah vaksinasi itu safe, prokes longgar. Kita juga dengar di kantor-kantor sudah mulai tidak menggunakan masker karena kita sudah vaksin. Padahal itu persepsi yang salah. Nah itulah kondisi kita, intinya kita berwaspada. Mungkin kita sama-sama teman-teman semua untuk bisa mengingatkan kepada masyarakat bahwa setelah vaksinasi itu bukan berarti prokes bisa bebas. Ya. Karena tetap aja vaksin itu tidak menutup kemungkinan bahwa pasien tersebut akan terinfeksi dari luar ya dok ya. Mungkin yang memang permasalahan swab tadi dok untuk tracking. Saya sendiri di lapangan itu sudah mulai merasakan ada penurunan. Jadi kalau misalnya pasien kita sarankan untuk di swab, ada nolak gitu. Ya. Kalau dulu tuh justru mereka pada semangat, ayo saya mau di swab gitu. Sekarang akhir ini memang nggak usah deh dok, saya di rumah aja gitu. Ya, karena merasa sehat. Betul gitu. Dan karena mereka ngerasain saya udah divaksin kok, masa iya saya kena COVID gitu. Padahal sebenarnya masih ada kemungkinan ya dok yang terinfeksi ya. Padahal kita punya target loh dok, Kota Sukabumi ini punya target untuk berapa orang yang di swab per minggu, per kali jumlah penduduk. Jadi kita per minggu itu targetnya minimal ya 350 orang yang di swab per
minggu gitu. Kemudian tracing juga kita punya target sebetulnya. Targetnya adalah satu orang konfirmasi harusnya bisa mendapatkan kontak eratnya 20-30 orang. Nah, ini yang mengalami penurunan. Ya, kita akui bersama ya, dengan adanya vaksinasi, jujur aja SDM di kami juga memang fokus banyak kita teralihkan ke vaksinasi, karena teman-teman di puskesmas juga sibuk sekali ya dengan vaksin, kemudian ya tambahan vaksin ini ya memang kita akui bersama mempengaruhi 3T ya. Nah, untuk bicara masalah vaksin sekarang, kita kan sudah mulai tadi dari tanggal 28 Januari ya, sudah beberapa instansi yang divaksin, bahkan sekarang sudah sampai ke lansia masyarakat umum. Hari ini ya, lansia umum hari ini mulai. Situasinya, kondisinya seperti apa dok? Apakah sudah berapa persen kira-kira dari warga Kota Sukabumi yang sudah divaksin sampai saat ini? Vaksinasi COVID-19 kita punya target untuk Kota Sukabumi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, data Topdon pusat itu 234.550 orang penduduk Kota Sukabumi. Penduduk Kota Sukabumi kan 350 orang. Kita 350.000 orang. Dan kita punya target 234.550 orang. Berarti usia yang di atas 18 tahun ke atas. Sampai sekarang dari 18 Januari 2021 kita sudah masuk di tahap kedua. Tahap vaksinasi itu ada 4 tahap, Dokis. Pertama, tahap 1 tenaga kesehatan dan penunjang. Yang kedua adalah pelayan publik dan lansia. Nah, ini kita sedang masuk di lansia. Tahap ketiga masyarakat yang rentan, tahap keempat masyarakat lainnya. Kita belum tahu ya masyarakat rentan dikategorikan nanti DO-nya seperti apa, belum ada secara terperinci dari pusat. Yang jelas 3-4 itu adalah untuk masyarakat. Nah, memang masyarakat belum kita masuk di sana. Sekarang ini kita masih di dalam lansia. Kemudian tahap satu itu kita sudah memvaksinasi 3.800-an tenaga kesehatan dan penunjang. Ya, jadi kalau dari data KPCPEN yang ditargetkan sebetulnya kita melebihi target. Jadi 114%. Nah, kemudian tahap 2 untuk pelayan publik kita juga melebihi target 107%. Nah, kalau terkait dengan tenaga kesehatan dan penunjang kenapa lebih dari data KPCPEN? Ya, kalau kita lihat bandingkan dengan data real di kita, memang data pusat tidak sesuai dengan data real kita. Kemudian kalau pelayan publik itu sebetulnya Dokter, ini yang menjadi hal yang sulit buat kita di kota kabupaten sebetulnya ketika pusat menetapkan pelayan publik dengan kategori yang ditetapkan. Karena begini, pelayan publik itu kan luas. Orang merasa semua menjadi pelayan publik. Benar nggak? Iya, betul. Nah, saya pegawai bengkel, saya tukang bengkel, saya harusnya mendapatkan fasilitas prioritas. Padahal di dalam kategori pelayan publik yang ditetapkan pusat tidak ada masalah. Kita sendiri iya ya harusnya dapat, dia banyak berinteraksi dengan orang. Tetapi memang penetapan pelayan publik itu ditetapkan pusat berdasarkan berbagai hal tentunya. Nah, jadi pelayan publik itu yang kemarin ditetapkan ada beberapa saja yang masuk di dalam prioritas dan kita 107%. Kemudian sekarang lansia. Lansia itu penetapan data dari pusat itu 38.000 lansia yang ada di Kota Sukabumi. Nah, tetapi kita data yang kita dapat dari Disdukcapil itu 33.000 orang. Nah, kondisi yang terjadi sekarang nih, Dokter, ini perlu diinformasikan buat teman-teman semua. Kota Sukabumi stok vaksin yang ada sekarang itu hanya tinggal untuk 9.000-an orang. 9.000-an orang. Nah, sementara sekarang yang akan menjadi prioritas sesuai dengan arahan pusat adalah sesuai dengan surat edaran bersama 4 menteri adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Satu, yang kedua adalah lansia. Pendidik dan tenaga kependidikan sebetulnya bukan kependidikan, pendidik sebetulnya kita sudah melaksanakan vaksinasi masuk di pelayan publik kemarin, tetapi tenaga kependidikan belum. Makanya kemarin kita vaksinasi tuh Senin, TK, SD sampai SMP sederajat, Selasa
SMA sederajat untuk pendidik yang belum dan tenaga kependidikan yang memang belum. Dan nanti minggu depan tanggal 26 itu untuk PTK perguruan tinggi. Nah, dan ini berlaku tidak hanya sekolah formal, non formal, pesantren, guru ngaji dan sebagainya. Karena akan ada wacana untuk nanti mungkin akan evaluatif ya untuk PTM di bulan Juli. Pembelajaran tatap muka di bulan Juli. Jadi dari 9.000 angka tadi kita alokasikan sekitar 3.000-an untuk PTK, 6.000 untuk lansia. Nah, jadi kondisi sekarang kita memulai vaksinasi lansia hari ini dengan stok vaksin 6.000 sementara sasaran 33.000. Bisa kebayang? 6.000 dengan sasaran 33.000. Ya, sampai hari ini ya, kita kan belum tahu ke depan lagi ada pengiriman lagi atau enggak dan sebagainya, belum tahu. Sampai sekarang belum ada pengiriman lagi. Jadi kita di Kota Sukabumi ini udah 5 pengiriman pengiriman dan jumlah dosis yang kita terima 60.800 dosis. Jadi kalau 60.800 dosis dibagi 2 ya, untuk 30.400 orang. Dan kita sudah menyuntik sampai hari ini ada 24.000 orang. Nah, jadi itu permasalahannya kenapa sekarang kemudian lansia pun, dan kita punya database lansia, tetapi mekanisme lansia ini agak berbeda, yaitu adalah pendaftaran online. Kemudian mereka yang tidak punya HP juga kita fasilitasi untuk daftar lewat kecamatan. Dan kita batasi dulu sehari, karena mengingat bulan puasa, SDM-nya harus ini, dan kita hanya 1 sesi. Sehari hanya 650. Sehingga bulan puasa ini dengan punya vaksin dengan 6.000 lagi kan cukup untuk di selama bulan puasa lansia dan PTK. Kita akan buat lagi rencana nanti ketika stok vaksin nambah lagi, Dok Wis. Nah, jadi kenapa juga di Kota Sukabumi tidak menggunakan yang kebijakan pusat terkait 1 non lansia membawa 2 lansia. Oh iya. Kita tidak, kita semua lansia yang kita suntik. Kalau diantar, pengantarnya tidak disuntik. Jadi lansianya dulu gitu yang menjadi prioritas. Berarti totalnya sudah sekitar 24.000 ya, Dok. Dari targetnya 250.000 sekian. 234.000 orang dan kita masih sampai akhir tahun. Perjalanan masih panjang. Ya, semangat buat teman-teman, buat tim P2P dan juga teman-teman vaksinator dimanapun berada, tetap semangat. Perjalanan kita masih panjang ternyata ya. Nah, masalah vaksin ini juga banyak sekali peserta vaksinasi yang ketika datang ke gedung bertanya ke tim petugas yang ada di sana. Sekarang vaksin yang dipakai itu vaksin apa? Maksudnya dari mana gitu, bahan pabriknya gitu. Oh iya. Jadi ya memang jenis vaksin COVID-19 banyak yang dipesan oleh Indonesia juga. Awal-awal dulu 7 jenis, kemudian sekarang katanya cuma ada berapa jenis yang dipesan. Sinovac, kemudian Novavax kalau nggak salah, ditambah AstraZeneca dan Pfizer gitu ya yang dipesan Indonesia yang terupdate terakhir. Nah, untuk di Kota Sukabumi kita punya sudah ada 5 pengiriman. Pengiriman yang pertama itu untuk yang nakes ya, yang penunjang menggunakan jenis Sinovac dengan kemasan single dose. Yang expirednya kemarin Maret. Banyak juga yang bertanya ini gimana? Masih ada yang tidak? Itu sudah perhitungkan kalau yang Sinovac single dose dengan expired Maret sudah kita habiskan. Di Januari, Februari, Maret awal sudah habis. Kemudian untuk pengiriman yang kedua sampai kelima itu Sinovac multidose yang dikemas oleh Bio Farma, yang grupnya sama Sinovac. Ya. Kemudian ada memang TNI Polri yang mendapatkan AstraZeneca di Kota Sukabumi, tapi itu bukan melalui kami. Jadi itu langsung ke instansi AstraZeneca. Tapi setahu kami mereka belum pelaksanaan. Masih ragu-ragu sih karena masih simpang siur itu masalah efek samping vaksin ya, terutama yang kita lihat di media. Gitu. Jadi intinya sekarang kita masih pakai Sinovac ya, Dok. Tapi yang buatan Bio Farma diproduksi sama Bio Farma yang multidose. Dan dipastikan dosis 1 dan dosis 2 jenis yang sama. Oh iya. Masih juga banyak yang bertanya,
jangan sampai nanti kita yang keduanya ya enggak mungkin. Kita sudah beda ya. Semuanya sudah diperhitungkan baik-baik oleh tim BWP. Baik, nah ini kita lanjut nih dok. Ini kan sekarang kita masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa, sementara vaksin tetap berlanjut. Masih ada juga beberapa yang menanyakan apakah vaksin ini sebenarnya membatalkan puasa atau tidak sih dok? Iya. Ya kita ketahui bersama ya bahwa sudah dikeluarkan fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Dan surat ini ya ada surat edaran dari Dirjen PDWP Kementerian Kesehatan juga yang mendukung itu. Dan hari ini luar biasa satu bukti buat kita di sentra tadi bahwa ternyata pendaftar dan animo dari masyarakat lansia baik muslim maupun non muslim, baik yang berpuasa tidak berpuasa itu luar biasa. Ya, kemarin kita buka pendaftaran online hanya 2 jam. Langsung full 21, 22, 23. Kita pendaftaran online itu kan hanya dibuka untuk per minggu ya. Hanya 2 jam. Kemudian yang di data pendataan oleh kecamatan, satu kecamatan kan 50, untuk satu hari 350, itu pun luar biasa. Jadi tadi pagi saya melihat di sentra vaksinasi luar biasa, itu para lansia yang sedang berpuasa juga semangat. Dan alhamdulillah luar biasa, saya tadi standby di ruang KIPI karena khawatir juga tidak ada yang KIPI, bayangkan dari hari ini 600-an ya. Semuanya lansia tidak ya, nggak ada KIPI ya? Tidak, semua lansia. Beda kayaknya yang kemarin semuanya beda ya, lebih banyak justru yang usia muda. Waduh, gimana kalau sama lansia? Waduh, ternyata. Jadi prediksi kita awalnya lansia pada nggak mau, yang sedang berpuasa dan khawatir ini, kenyataannya malah kebalikannya. Alhamdulillah kalau gitu ya, pada semua mudah-mudahan lancar ya dok ya sampai selesai semua dosis kedua. Kalau untuk jadwal selanjutnya belum bisa ditentukan ya dok, masih menunggu dari kedatangan vaksin selanjutnya gitu ya untuk masyarakat umum. Jadi untuk yang terjadwalkan sekarang dengan stok vaksin sekian ya 9.000-an orang, maka kita jadwalnya hanya sampai sebelum Lebaran. Nah, kita buat jadwal itu sampai tanggal 6 Mei dan selanjutnya nanti setelah Lebaran kan dosis kedua ditambah, kemudian kita nunggu kedatangan vaksin lagi. Ya, jadi untuk masyarakat awalnya kan kalau di dalam perencanaan pusat itu Mei udah masuk di masyarakat. Tapi kalau kondisi dari awal saya lihat juga ya kedatangan vaksin pasti selalu tidak sesuai dengan perencanaan pusat, mundur gitu. Sehingga bisa jadi untuk masyarakat ya mundur juga sekitar Juni. Ya, Juni atau akhir Juni gitu ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan kira-kira bersama masyarakat yang ingin mendaftar vaksinasi? Dari segi dokumen-dokumen administrasi mungkin apa yang harus atau daftar online-nya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk masyarakat kita memang belum membuat mekanisme untuk masyarakat. Tetapi kalau yang untuk mekanisme lansia bisa aja nanti untuk masyarakat mengikuti mekanisme lansia yang online ya. Yang online ini nanti ada tanda bukti. Jadi ketika datang ke tempat pelayanan vaksinasi itu membawa tanda bukti bahwa sudah mendaftar dan membawa KTP. Cukup KTP aja ya. Cukup KTP saja dan membawa alat tulis ya seperti biasa karena biar nggak minjem-minjem. Iya, nanti lama lagi ya minjem alat tulis. Berarti kalau untuk daftar online bisa masing-masing ya dok ya? Masing-masing. Untuk yang lansia juga jadi nggak dikoordinir dari RKRW gitu. Jadi tadi ada 2 mekanisme ya Dokis. Yang pertama orang lansia yang bisa mendaftar lewat online oleh keluarganya gitu kan atau oleh lansia sendiri bisa langsung mendaftar langsung. Kemudian mekanisme yang kedua adalah ini sebetulnya sasarannya untuk lansia yang tidak punya HP, yang tidak ada keluarga yang bisa mendaftar, maka aparat yang akan mendata siapa yang mau begitu dikoordinir oleh aparat di wilayah di 7 kecamatan di 33 kelurahan. Nah ini sudah berjalan kan. Hari ini kita memvaksinasi 650, 300 dari online, 350 dari kecamatan kelurahan, data dari kecamatan kelurahan.
Jadi tidak pakai online kan, arahan Pak Wali agar semua masyarakat lansia bisa tidak kesulitan, karena di masyarakat ternyata masih banyak ya yang nggak punya HP. Tadi saya menemukan ada lansia yang nggak punya HP. Dan mungkin sepertinya masih ada beberapa lansia juga Dok yang belum tahu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan boleh infokan apabila ada keluarganya yang berusia lanjut usia dan belum mengetahui untuk pendaftaran vaksinasi, silakan boleh daftar online ya Dok ya, sudah bisa mulai mendaftar online. Kira-kira sampai tanggal 5 Mei itu target untuk lansia yang namanya sudah bisa terpenuhi belum? Target untuk lansia. Kan kita datanya per online dan ke masyarakat itu per minggu. Oh, per minggu. Ya, jadi malah melebihi ya, Dokter. Jadi seperti yang online itu sekarang kalau kita pantau di aplikasinya itu sudah banyak yang mau mendaftar 11 ribuan. Jadi luar biasa. Luar biasa ya semangatnya. Melebihi gitu. Kalau bicara mencapai target melebihi. Justru kita kebingungan. Vaksinnya segini, orang yang mau segini, gimana coba? Kalau tidak membuat mekanisme itu, jadi memang Pak Wali mengarahkan seperti itu sehingga lansia yang merasa sehat dan memenuhi kriteria yang sesuai diumumkan di dalam online tadi, sehat, kemudian memenuhi syarat-syarat, ditetapkan ada 5 kriteria dan 3 atau lebih ditunda, itu yang udah tidak kesulitan berjalan, naik tangga 10 tangga, berjalan 100 sampai 200. Nah itu disampaikan di awal pendaftaran. Memenuhi itu maka dia bisa daftar. Artinya jadinya kita menerima lansia yang memang sudah mau dan kondisinya fit gitu. Jadi bulan puasa ini terus screening awal gitu loh. Daripada mereka sudah datang bolak-balik ternyata nggak bisa ya. Begitu kan, terus banyak pengalaman, ya, banyak yang ditunda ya. Karena memang kadang mereka nggak tahu kondisi fisiknya bahwa ternyata punya sakit riwayat gulanya tinggi gitu, datang-datang tiba-tiba 400, tapi ketika ditanya nggak punya dong, saya nggak punya riwayat gula, nggak mau ditunda ya. Baik, nah sekarang ini saya juga sempat ada dapat beberapa kasus pada saat pelaksanaan vaksin Dok. Jadi misalnya dia dosis pertama tuh dilaksanakannya di luar kota gitu, misalnya di Jakarta karena memang bekerja di sana. Terus sekarang tiba-tiba WFH pulang ke Sukabumi, ini tadi vaksin kedua di Sukabumi, itu seperti itu kira-kira bisa nggak? Ya. Jadi gini Jokowi, sebetulnya pusat itu membuat yang namanya arahan-arahan ke kita, tetapi arahan-arahan itu bersifat kembali diajukan kepada kepala daerah bahasanya. Jadi artinya daerah itu boleh mengatur dengan mempertimbangkan berbagai hal, situasi, kondisi, karena setiap kota kabupaten akan berbeda. Apalagi terkait dengan stok vaksin, karena itulah kita kan istilahnya ininya kuncinya tuh ada di vaksinnya kan. Kalau nggak ada vaksinnya mau di stok vaksin, kalau nggak ada vaksinnya mau apa yang kita Nah, sehingga di Kota Sukabumi ini untuk lansia juga diprioritaskan dulu untuk KTP kota. Kenapa tadi jawabannya? Kita punya vaksin 6.000, sementara sasaran di kota saja udah 33.000 yang kita punya data. Jadi arahan dari pimpinan itu adalah KTP kota dulu untuk prioritaskan yang ada di kota dulu, kalau kita mau bikin herd immunity. Nah seperti itu. Nah untuk dosis kedua, sehingga kita sepakati dosis kedua yang mereka sudah di tempat yang lain, kalau bisa kita arahkan mereka bisa dosis kedua di tempat yang sama. Nah walaupun ya semua pada baca ya, ada bagaimana arahan dari pusat. Dari pusat katanya bisa di mana aja. Bisa di mana saja. Tetap diutamakan yang KTP-nya memang asli dari kota dan dosis satunya juga di kota. Iya, itu paham ya. Sekarang kita ngomongin efek samping dari vaksin Dok. Sejauh ini yang sudah ditemukan, efek mulai dari efek samping ini yang paling ringan sampai yang berat itu apa aja kalau yang sudah ditemukan di sini? Jadi Dokes kita itu dari awal sudah membuat mekanisme juga terkait KIPI, ya. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI ini ada Popja KIPI di Kota Sukabumi.
Pokja KIPI, di atasnya kan ada Pokja KIPI. Pokja KIPI di Kota Sukabumi itu koordinatornya ketua ID kita. Di dalamnya ada, jadi Pokja KIPI ini sekaligus tim ahli, sehingga apabila nanti di lapangan ada hal-hal secara klinis perlu dikonsultasikan, ada yang namanya Pokja KIPI dan tim ahli ya. Di dalamnya ada dokter spesialis dalam, dokter Paris, kemudian ada dokter Giri, siapa lagi dokter Giri, ya dokter Ratna. Nah jadi Pokja KIPI itu ada 4 tim ahli. Kemudian Vaskes yang ada di Kota Sukabumi yang sudah kita daftarkan sebagai pelayan vaksinasi di Kota Sukabumi ada 24 Vaskes, 15 puskesmas, 6 rumah sakit, 3 klinik. Nah dari masing-masing itu kita buatkan akun KIPI. Sehingga nanti ketika ada permasalahan di pelaporan KIPI dari masing-masing, kan KIPI itu 28 hari sampai 28 hari setelah divaksinasi ya, itu bisa masuk di akun KIPI. Nah, sampai hari ini yang melaporkan KIPI ke akun KIPI sebanyak 166 KIPI dibagi 2, 164 non serius, 2 serius. Sudah ada serius ya. 2 serius, 164 non serius. Jadi 2 serius itu ya, yang disebut serius itu kan nanti ini sebetulnya para ahli lebih tahu nih yang di ID nih, para koordinator dan para Pokja KIPI. Ini saya sedikit saja ya. Jadi yang disebut serius itu kan yang dirawat inap atau yang menjadi masalah di masyarakat, yang perlu perhatian, yang dirawat inap. Nah itulah yang 2 serius itu mengalami pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit menginap. Tapi sekarang sudah kembali. Ya, kalau KIPI-KIPI yang non serius mah biasa aja lah, dokter. Itu yang mual, pusing, mengantuk, pegel-pegel, gitu-gitulah. Paling banyak sih, kayaknya kalau saya nemuin paling banyak sih katanya ngantuk sama lapar. Itu saya alami. Ngantuk, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir masalah efek samping, karena sebenarnya prosedurnya pun kita sudah terstruktur dengan baik, gitu ya. Sudah bisa ditangani di 24 Vaskes, dan rata-rata KIPI-nya juga non serius ya dok ya, jadi hanya KIPI ringan saja. Nah, untuk misalnya setelah divaksin ternyata dia ditemukan bahwa positif COVID, ya dok. Ada yang beranggapan, ini gara-gara vaksin nih, kayaknya itu gara-gara divaksin kemarin jadi saya positif. Gitu. Masih banyak yang salah kaprah mengenai hal ini. Mungkin bisa dijelaskan dok, apakah memang vaksin bisa menyebabkan kita jadi positif COVID? Gitu. Karena masih banyak masyarakat awam yang kurang mengerti masalah ini. Ya. Dokter, kita dapat beberapa kasus ya, setelah divaksinasi kemudian terpapar COVID. Ya. Ada beberapa kasus, nggak banyak ya, jadi hanya yang kita dapat laporan sampai sekarang 7 lah, gitu ya. Ada yang setelah dosis pertama. Setelah kita telusuri, ternyata dia memiliki kontak erat konfirmasi pas hari H. Pas saat dia disuntik, saat ditanya oleh meja 2 screening, dia tidak punya kontak erat konfirmasi, tapi dia tidak bercerita bahwa istrinya sakit. Dan setelah pulang, setelah dia disuntik, ternyata hasil swab istrinya positif. Nah, ini kejadiannya yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang setelah divaksin dosis kedua. Tapi karena merasa ini dia pemuka agama, ada pemuka agama. Tapi karena sudah merasa divaksin, kemudian dia pergi keluar kota, ke Jakarta, ke Bandung, bolak-balik karena harus ada ceramah segala macam. Kemudian prokesnya juga longgar karena merasa yakin sudah divaksin. Dan akhirnya terpapar. Jadi kasusnya itu seperti itu. Setelah dosis 1 dan setelah kita telusuri begitu, dosis kedua seperti itu. Jadi ya memang terpapar COVID-19 setelah divaksinasi itu ya memungkinkan, tetapi setelah divaksinasi gejalanya ringan. Ya, ringan ya. Intinya bukan karena vaksin ya dok ya yang menyebabkan dia positif ya. Karena logikanya disuntik di sini kan nggak mungkin di swab
kedeteksi di sini, pindah dari sini ke hidung gitu. Jadi memang karena ada terpapar dengan pasien yang konfirmasi positif COVID. Gitu. Dan kemudian Sinovac ini kan Inaktif inaktifnya ya, 3, jadi yang dimatikan, jadi nggak mungkin hidup. Ya mungkin langsung hidup nyampe ke hidung gitu ya. Nah untuk kedepannya dengar-dengar vaksin ini apakah benar dok akan menjadi persyaratan ketika kita bepergian, terutama kalau yang mau menggunakan pesawat gitu ya, dengan kartu vaksinasi sudah boleh terbang tanpa di swab terlebih dahulu. Bagaimana? Ini banyak ramai di masyarakat juga ya, Chris ya. Tapi menurut sampai sekarang itu belum. Tapi menurut pendapat saya memang itu bisa saja menjadi syarat, tetapi bukan saat ini ketika herd immunity belum terjadi. Ini hanya berapa persen dari warga Indonesia ya yang sudah divaksinasi. Baru berapa? Kota Sukabumi saja kan tadi 24 ribuan dari 234. Jadi berapa persen? 10. Ya, kurang lebih 10%. Nah, baru 10%. Artinya belum pas. Jadi sampai sekarang kan kita ketahui bersama rapid antigen masih menjadi syarat ya untuk bepergian. Kayaknya itu sih salah satu yang bikin orang tuh semangat pengen divaksin sih, karena takut mereka ketika berpergian ditagih kartu vaksinasi. Tapi mungkin kedepannya iya, kedepannya mungkin akan seperti itu ya dok ya. Baik dokter, wah sudah tidak terasa dok, sudah setengah jam lebih. Oh sudah setengah jam lebih ya? Iya, terasa loh. Dan dokter Sokos yang menyamar. Jadi kayak ngobrol. Jadi ngobrol ya dok ya. Karena memang ya kita kan temanya medical gibah sebenarnya. Insya Allah tapi gibahnya tidak membatalkan puasa ya teman-teman ya. Kita membahas hoax supaya digali lebih lanjut. Jadi nggak salah kaprah nih teman-teman yang menyaksikan semuanya. Nah mungkin dokter Tulis sebelum kita menutup podcast kali ini ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan? Yang terakhir ya. Sebetulnya yang ingin disampaikan ya ini sih kalau untuk teman-teman ini nggak perlu saya ada yang menyampaikan apa ya, tetapi kan para ahli lebih banyak di sini, kemudian Dr. Kipi, tim ahli, para senior lebih mengetahui lebih banyak ilmunya. Saya justru mohon maaf dengan segala banyak kekurangan, kemudian juga terkait dengan program juga Ibu Kepala Dinas juga lebih ini, saya mungkin tidak banyak ini, mohon maaf kalau ada kekurangan aja. Hanya mungkin saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian, kita tetap waspada walaupun kita semua sudah divaksinasi, tentang protokol kesehatan ya, larangan mudik kan sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Memang sih kalau kita bicara kondisi dari pandemi dan terutama vaksinasi ini, dokter sedikit curhat aja, memang permasalahan yang menjadi menjadi permasalahan, bukan permasalahan mungkin ya, untuk kita di kota kabupaten bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini menjadi bukan hambatan juga ya, mungkin sedikit permasalahan adalah kebijakan dari pusat memang sangat luar biasa cepat. Ya, jadi permasalahannya itu kebijakan yang sangat cepat berubah, sehingga kami di daerah harus segera mengikuti, seperti kemarin lah interval, misalkan ya, interval itu dari 14 ke 28, kami di teknis kan tidak dengan mudah bisa langsung merubah 28. Kemudian di dalam pelaksanaan itu secara teknis kami ada yang namanya aplikasi tiket. Aplikasi itu mengunci juga waktu 14 hari, 28 hari jadwal. Dan kemudian karena memang ada aplikasi Peduli Lindungi yang diatur oleh pusat, itu juga mengacaukan di kita. Nah, ini permasalahannya ya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan kita juga seringkali tiket itu selalu down, sehingga kadang-kala kita menggunakan manual. Ini sedikit curhat ya. Ada kebijakan pusat yang berubah-ubah sehingga kita harus terus update, harus menyesuaikan. Di teknis kita tidak dengan mudah bisa langsung A gitu, nggak bisa begitu gitu kan. Kemudian tadi ya hoax vaksinasi juga luar biasa, hoax COVID, hoax vaksinasi. Dokter kita bisa tahu lah banyak orang yang nggak percaya COVID ya.
Di saat ada vaksinasi begini orang berbondong-bondong pengen divaksin duluan gitu kan semua orang pasti dapat, cuma kan sekarang bicara prioritas. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya COVID. Nah, ya jadi ya sedikit curhatnya itu yang menjadi hal-hal yang secara teknis lah yang kita hadapi. Ya intinya kita semua waspada karena tadi di awal saya sampaikan bahwa jangan sampai di Indonesia, terutama di kota Sukabumi ini terjadi seperti di India. Ya. Karena sekarang kita mulai kurva mulai agak naik, tidak menutup kemungkinan kalau dengan datangnya ada varian baru B117 dan banyak macam-macam lagi, ada B1617, P1, B13 berapa lagi, banyak sekali, harus menghafal angka. harus update terus. Kemudian apabila kita juga tidak melakukan 5M, terutama sekarang ini kita kan mau lebaran dengan mobilitasnya tidak bisa ditekan saja, ini bisa tidak menutup kemungkinan dan prokesnya longgar, tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami puncak lagi. Mudah-mudahan jangan sampai ya itu saja sih mungkin. Ya. Oke teman-teman, baiklah kita saling menjaga dan mengingatkan ya satu sama lain supaya tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan ya tetap, kalau menurut saya sih pemerintah tuh sudah melakukan yang terbaik ya, tapi kita sebagai warga harusnya ikut membantu gitu, mensupport apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi kalau ada larangan mudik ya jangan mudik dulu gitu ya, tahan-tahanlah ya. Kalau saya nggak mudik, saya nggak mudik, kamu di sini, nggak bisa mudik. Buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak sudah ikut menyaksikan dan bergabung bersama kami di podcast Medical Gibah di Kota Sukabumi ini, episode yang keempat. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Lulis Delawati atas waktunya, atas ilmunya, sudah berikan kita pencerahan, dan juga saya ucapkan selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan Kartini masa kini. Semangat selalu buat semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita perangi COVID, kita bantu agar Indonesia bebas dari COVID. Ya, baiklah teman-teman, mungkin saya akhiri podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.